Ya, agamanya sama baiknya juga kadang-kadang belum cukup, tapi ada kecocokan. Nah, disinilah penting untuk betul-betul memilah gitu, nggih. Nah, anaknya Abdullah bin Zubair itu pernah berdoa di depan Ka'bah. Kabeh sak koncone kumpul nek kabare cilik-cilik niku. Ono sing kepingin ini, kepingin itu. Kemudian Abdullah bin Zubair berdoa di depan Ka'bah. Itu ada Ibnu Umar juga, anaknya Umar bin Khattab. Ini sak pantaran ini. Podo-podo calon ulamanya. Ya, dia mengatakan uridul khilafah. Aku ingin menjadi khalifah. Ternyata betul jadi khalifah itu. Sedangkan Ibnu Umar berdoa dengan teman-temannya masih kecil itu di depan Ka'bah. Aku ingin menjadi ulama. Jadi ulama betul. Makanya penting di dalam pendidikan anak Bapak Ibu, yaitu menanamkan cita-cita kepada anak kita. Nah, jangan sampai ketika anak ditanya, "Ping dadi apa besok?" Spiderman. Waduh, salah tontonan Spiderman. Senangannya merambat tembok akhirnya. Merambat tembok juga pencit. Nah, ini penting menanamkan apa cita-citanya. Ya, aku ingin jadi ulama. Nah, semuanya temannya itu keturutan semuanya. Keturutan semuanya. Namun yang ingin kita bicarakan di dalam bab sabar ini adalah bagaimana Abdullah bin Zubair ketika menjadi khalifah. Ya, kemudian terjadi konflik. Setelah itu singkat cerita Abdullah bin Zubair dikepung. Ya, di dalam konflik itu Abdullah bin Zubair dikepung radhiyallahu anhuma. Dan pasukannya sudah betul-betul mepet, sudah kepepet ini. Dan dia yakin aku pasti mati ini. Kemudian sebelum itu mendatangi ibunya, Ibunda Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. "Bu, gimana ini, Bu? Ini nanti saya dikepung. Pasti saya dibunuh ini. Saya pasti terbunuh nanti, kemungkinan besar ini." Coba ibu ini luar biasa bilangnya begini. Karena paham bab sabar. Karena paham bahwa sabar itu batasnya mati. Kalau masih hidup tidak mungkin mengatakan wis entek sabarku, tidak mungkin. Nah, kemudian ibunya bilang begini, "Walah, jangan takut, Le. Jangan takut, Nak. Kalau kau sudah meninggal, kau nanti ketika dicincang oleh musuhmu, jangan takut. Bukankah kambing itu yang sudah disembelih? Mati kambing itu, dikuliti nggak terasa. Nggak terasa kok, Nak. Santai saja." Waduh, luar biasa ini. Tidak mungkin ibu yang punya stok kesabaran sedikit bilang kayak gini. Loh, kadang-kadang loh ibu itu anaknya pamit, "Aku katanya latihan bal-balan." "Aduh, kok keplecuk, Nak." Keplecuk, subhanallah. Kok sendal koncomu kering awakmu? Ada. Oh, di sendal kancane gitu loh. Ada lagi juga ketika anak laki-lakinya pamit kepada ibunya, sama bapaknya kadang-kadang oh iya tok. Tapi kepada ibunya, "Bu, cita-cita aku minta tentara." "Aduh, kok kena bedil badukmu nang." Lah jenenge tentara ya kena bedil. Kalau jadi tukang masak kepeltian lengo gitu. Ya. Sehingga salah satu yang bisa kita tolak ukur kesabaran seorang orang tua ya, misalkan ibu terutama yang perasaannya begitu dominan, yaitu ketika merelakan anak di jalan Allah. Ini berarti ibu yang sabar luar biasa, kayak Ibunda Asma ya. Tantena mati ku ndak loro. Aduh, ya Allah. Luar biasa. Dialog kematiannya luar biasa sama anak. Ya. Karena apa? Karena sabar. Lho masa ana hubungane wonten. Karena di dalam hadis sabar dibahas bagaimana perkataan Nabi SAW yang kemarin kita kaji panjang lebar. "Laisa ala abiki karbun ba'dal yaum." Sudah Fatimah, sabar yang tenang. Setelah hari ini ayahmu tidak akan menderita. Maksudnya meninggal. Gitu. Jadi nyambut kematian itu kayak ya Allah, biasa. Dan bahkan rindu dengan kematian.
Ini orang sabar begitu. Orang yang tidak sabar biasanya jadi satu dengan cinta dunia. Jadi satu itu. Ya, karena hubbud dunya, ketika orang sudah cinta dunia, maka dia akan jadi satu paket dengan karahiyatul maut. Dia akan benci dengan kematian. Tidak suka dengan kematian. Padahal tabiatnya orang mukmin, orang beriman kita semuanya ini cinta kematian melebihi cinta kepada kehidupan. Begitu. Ini baru bisa sabar. Lah apa efeknya? Efeknya ketika dia sabar, apapun yang dia takuti terhadap dunia yang seolah-olah setan membuat ini indah, dan nanti kalau kamu tidak mendapatkan bagian dari dunia kamu mati misalkan. Kalau kamu tidak berkuasa kamu akan mati. Kalau kamu tidak mendapatkan makanan kamu akan mati. Begitu. Sehingga dibisiki agar mencari segala cara untuk mendapatkan kekuasaan, mendapatkan wanita, mendapatkan apa yang harus dimakan oleh dia. Baik. Maka jamaah barakallahu fikum, kalau sudah tertanam di dalam hati kita yaitu dunia ya biasa-biasa saja, ya cinta jenis dunia. Ya, kemudian dia tidak takut di dalam kematian, pasti dia insya Allah akan menjadi orang yang sabar. Jelas itu. Lo tidak takut mati. Mati kapanpun sih siap. Baik. Nah, sekarang kita nyampe di dalam hadis nomor 29 dari hadis dari Abi Zaid Usama bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah SAW, yaitu maulanya Rasulullah, wahibbih wabni hibbih, kecintaannya beliau dan anak dari kecintaannya beliau. Ya, karena beliau namanya Usama bin Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah siapa? Siapa Zaid bin Harithah? Kesayangannya Nabi, yaitu anak angkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaannya Nabi. Nah, ini apa namanya? Putranya yaitu Usama. Ya. Radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan arsalat bintun Nabi. Arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ibni qadih tudira fashhadna. Fa arsala yuqri'us salam wa yaqul innallaha ma akhadha wa lahu ma a'ta. Nah, waktu itu ada putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, waktu itu Nabi mengucapkan salam dan Nabi bilang begini, sesungguhnya Allah yang mengambil apa-apa yang Allah ambil, walahu ma'a'ta, dan Allah juga memberi, wa kullu syai'in 'indah bi ajalin musamma. Jadi apa-apa yang di sisi Allah itu punya batas waktu. Fal tasbir fal tahtasib. Maka apa yang diberikan oleh Allah dan apa yang diambil oleh Allah, bersabarlah dan berharaplah pahala. Tapi yang menarik Bapak Ibu barakallahu fikum, bahasa yang digunakan oleh Nabi SAW adalah fal tasbir. Sehingga sebenarnya gini aja cukup sebenarnya. Bersabarlah itu kan bisa pakai isbir. Tapi kok pakai tak? Disematkan kata tak di tengah-tengah hal seperti ini. Kayak begini loh, kayak wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkanlah keluargamu sholat. Tapi kemudian kata Allah bagaimana? Wastabir alaiha. Jadi bukan pakai tak marbuto. Bukan, tak marbuto itu bukan di tengah. Tidak ada hubungannya. Bukan juga. Tapi ini tak atau tok
ditaruh di tengah-tengah huruf, di tengah-tengah kata. Di dalam memerintahkan keluarga sholat itu, wastabir 'alaiha, bersabarlah dengan keluargamu. Memerintahkan sholat itu loh harus sabar. Berarti sabarnya apa? Sabare kudu sangat, kudu nemen sabare. Ngongkon anak sholat nih loh Bu, sewabare kudu nemen. Betul-betul diuji sampai-sampai yang awalnya merintah, ayo le sholat nduk, sik ngono kadang. Jadi itu sudah meningkat. Kemarin-kemarin kalau ditanyai sholat po moh ngono. Jadi ada tingkatan itu, ada peningkatan. Muni sik itu masih meningkatan itu setelah 2 tahun ngongkon terus sampai meniren. Dan kemudian sampai meningkat dari sik nggih, tapi sik utek kayak utek napa ngedaki manuk. Tapi nggih, tapi mboten budal. Nggih mboten kepanggih. Sampai kemudian diperintah, dia bergegas dari perintah orang tuanya dan kemudian dia bilang nggih sambil bergerak. Ini harus sabar betul. Nyuruh anak sholat, nyuruh keluarga sholat. Nah di sini apa-apa yang diberikan Allah dan apa-apa yang diambil oleh Allah, ma'akhadha. Apa-apa yang diambil Allah, apa-apa yang diberikan oleh Allah, kita harus sabarnya banget. Loh, fal tasbir kata Allah. Fal tasbir. Maka bersabarlah dengan sangat. Kenapa harus sangat sabarnya? Karena apa yang diberikan oleh Allah itu kita kadang-kadang lupa kalau itu titipan sebenarnya. Lha itu namanya titipan. Kadang lupa, titipi kok kedunyan, posesif, merasa memiliki. HP titipan, mukena titipan, hidung, gigi, semuanya titipan ini. Kalau memahami gigi titipan, maka giginya dirawat. Berarti wong sing ndak rajin sikatan itu dosa. Tidak merawat titipannya Allah. Wis bawe sak ngidal-ngidale ini dosa. Karena tidak merawat titipan Allah. Dititipi rambut mboten ngeramas sampai koyo keset. Nah ini tuh dosa. Dititipi ginjal kurang air putih. Senengane makanan-makanan yang tidak sehat. Dititipi jantung ya, juga tidak dirawat. Dititipi apalagi? Sandal, kenapa Pak? Dititipi no? Paru-paru mboten dirawat. Apa-apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kupluk barang. Dititipi kupluk sama Allah enggak dirawat. Dititipi HP, digawe ngegame. Dititipi HP, gawe ndelok film iku wae ini ya. Ini maka setiap titipan ini harus penuh dengan kesabaran. Apa yang diberikan Allah harus disertai dengan sabar karena walahu ma'ata. Allah itu yang memberi ya. Bisa untuk ini. Nggih, monggo. Ketika kita menasihati istri, istilahnya menasihati keluarga nih. Terus ketika kita memberikan sesuatu kepada tetangga atau kepada orang lain lah katakan, tapi selalu menggunakan kata kenaan. Nah, ketika kita memberikan nasihat seperti kesabarannya bagaimana supaya kita itu bisa menghentikan kata-kata kenaan itu bagaimana? Ya, ini menarik juga, yaitu bagaimana kita bersabar ketika misalkan seorang suami mau ngasih sesuatu kepada tetangganya, istrinya bilang kenaan, wah itu. Katanya dikai apa tanggane? Sepeda motor, kenaan gitu. Jadi yang pertama suami harus mengkoreksi. Yang pertama jangan-jangan yang diberikan kepada tetangga ini istrinya nggak dapat. Ini jangan-jangan. Ya. Kemudian yang kedua bisa jadi istri dapat, maksudnya kenaan bisa jadi wong anake durung keduman. Atau anaknya wis keduman tapi sik doyan lho sakno. Nah, belum siap diajak begitu.
Makanya setiap keluarga itu belum siap diajak seperti Abu Bakar, kuwabeh disedekahno itu. Bahkan Abu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berapa dari semua hartanya disedekahkan? Separuh. Belum bisa kayak Abu Bakar. Umar bin Khattab ini, apa mana keluarganya Hendra Ubay itu. Keluarga medit ini, pelit. Keluarga keduniaan, masih cinta dunia. Bisa jadi kalian, wis yo kabeh iki yo, anak-anak kumpul kabeh, istri kumpul. Kabeh dikekno tangga yo. BPKB kabeh. Ya jelas bilang kenaan, belum siap. Oh, sama niki ndak ngerti Abu Bakar. Wah, ngono malian. Ya, karena belum siap. Sebenarnya kita mau ngasih apapun, berbuat baik kepada tetangga atau siapapun, itu kita perlu nyiapkan keluarga. Namun kalau sudah apa namanya? Lawang istri, suami, kemudian anak-anak juga sudah dapat semuanya hak-haknya dan puas sampai melukai makannya. Ini sodako bisa jadi kalau dalam kondisi seperti ini suami perlu tegas untuk mentarbiyah. Nggak apa-apa, ini ada hak tetangga. Wis, wong awake dhewe paling akeh lho, tak cuwil didik kene tetangga. Ini memang bersabarnya di situ. Apalagi menghadapi istri. Istri ini khuliqna min dhila, kata Nabi, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tabiatnya istri itu bengkok. Lek dilurusno podol, lek dijarno ngladrah. Ini sabarnya tentang itu. Nangani perempuan ini di situ. Engko kaya yo wis, tinggalan aku, tinggal temenan nangis. Paling ditinggal nek nang gorengan ini lho. Suwe men tilpuni. Nang ndi sampean? Jare kok ninggal. Mulih ngono. Repot. Niku sabaran teng riku Mas Didit. Asli mungkin ini pengalaman nangani wong loro ada. Ya. Berikan juga kan enggak seberapa seperti kayak ini maaf ya di situ kan bullying ya. Iya. Kayak bohong, kayak kolak gitu kan, ketika itu kan sudah iya. Kita sudah cukup lah. Iya betul. Setelah yaitu ya, cara kita untuk memahamkan gitu loh. Iya. Cara memahamkan adalah berangkat dari ilmu agama. Diajak ngaji. Jadi satu keluarga itu harus ngaji biar satu standar. Ada itu ngeten yang konsultasi ke kami itu. Istrinya ngawaji luar biasa. Isu majelis taklim, terus kemudian menjelang zuhur majelis taklim karena suaminya terlalu sibuk bekerja. Setelah itu ketika di rumah diskusi masalah anak, masalah macam-macam di rumah tangga tidak nyambung karena suaminya nggak ngaji. Ini kasus nyata. Akhirnya kemudian kita sarankan semuanya ngaji. Nyambung akhirnya. Ini penting berangkat dari sana. Sehingga kita menangani wanita itu betul-betul khusus gitu. Gue lagi dikerasi potol gitu. Itu kata Nabi gitu. Bahkan ada kalanya Nabi itu sangat lembut luar biasa kepada Ibunda Aisyah. Ketika Nabi marah kepada Ibunda Aisyah, apa yang dilakukan Nabi? Malah dipeluk, dikongkon merem dipeluk sama Nabi. Itu ada kondisi kayak gitu, tapi ada kondisi Nabi marah kepada Ibunda Aisyah. Ketika cemburu, lah kok nyandak-nyandak Ibunda Khadijah. Nyebut-nyebut orang tua itu tak. Bukankah Allah sudah ganti yang lebih baik? Ngono ya biasa manusiawi. Lah akhirnya Nabi marah. Tidak ada yang lebih baik daripada Khadijah. Ngono akhirnya. Ada kalanya suami tegas. Tapi di momen cemburu yang lain Nabi nggak marah. Ketika Ibunda Aisyah nampel mangkok makanan sampai pecah. Ada tamu padahal. Cuma Rasulullah yang berseni makanan dan mangkok itu Rasulullah di hadapan tamu. Gharat ummuk. Ibumu ila cemburu sama tamunya. Wis tamune kedem-kedem ini. Aduh ngono yo tukarane Nabi ambek istrine. Padahal kemudian
Walaupun tukaran, Nabi nggak marah. Ada momennya laki-laki itu kapan marah harus paham, kapan harus tegas kepada istri paham. Tapi tidak perlu nangani istri, nangani perempuan ini tidak harus dibentak. Malah nggak bagus bentak istri. Dengan sikap gitu aja sudah nggak karu-karuan. Maksudnya dengan sikap gitu responnya sudah bagus itu. Dibentak malah nggak bagus. Dia kalau nggak trauma pasti tambah ngelama. 2 tok itu. Tapi kalau kita bersikap misalkan diam gitu, bingung perempuan itu. Ini panjenengan pun ngomong-ngomong wedok ini rahasia. Didiamkan tok itu bingung. Apa ya bojoku kok meneng apa lara untu? Apa gusine diserang corona? Nah ini bingung. Nah, dengan sikap, ya. Sehingga ini pentingnya bagaimana mengkaji bagaimana kepemimpinan di dalam keluarga. Kadang-kadang sabar itu dia harus marah, kadang-kadang harus diam. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Nah, baik. Sehingga apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berarti kita tahu innallaha ma'akhadha. Jadi Allah juga berhak ngambil. Akhadha. Allah itu berhak ngambil karena yang nitipkan sesuatu maka dialah berhak mengambil sesuatu yang dititipkan itu. Allah menitipkan istri kepada kita, istri berhak diambil oleh Allah. Allah nitipkan suami kepada panjenengan ibu-ibu, suami berhak diambil oleh pelakor. Allah pelakor belum, ya. Oleh Allah gitu, berhak Allah mengambil. Allah nitipkan mobil kepada kita, mobil itu berhak diambil, itu harus siap-siap gitu loh maksudnya. Makanya katakannya fal tasbir. Kemudian setelah bilang sabar, Nabi bilang fal tahtasib, ihtisaban, ya, barulah berharaplah pahala kepada Allah dari kesabaran itu. Dari apa yang diberikan Allah kita harus berharap pahala, dari apa yang diambil oleh Allah berharap pahala. Allah nitipkan anak kudu dadi pahala, Allah nitipkan rumah kudu dadi pahala, Allah nitipkan mobil, motor, HP harus jadi pahala. Ketika itu diambil semuanya, anak diambil, HP diambil, semuanya diambil, rumah diambil, harus jadi pahala. Dan pahalanya juga seimbang dengan kesabarannya, karena fal tasbir pakai tak, fal tahtasib loh, pakai tak juga di tengahnya. Sehingga berharap pahalanya yang besar, ya Allah, ganti yang lebih baik ya Allah. Kayak Ummu Salamah itu loh. Rumah tangganya dengan Abu Salamah itu kan luar biasa. Sama-sama salih dan solihah tentunya. Ya. Dan mereka saling mencintai. Namun ketika Abu Salamah meninggal, sedih nggak Ummu Salamah? Sedih. Kemudian Nabi ngajari, daripada sedih doa, Allahumma ajurni min musibati. Ya Allah, berilah pahala dari musibahku ya Allah. Begitu. Ada pahala. Ajurni. Berilah pahala ya Allah. Selalu yang dipikir pahala. Dan gantilah ya Allah khairan minha, yang lebih baik dari itu. Doa begitu. Diganti siapa Abu Salamah? Diganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diganti laki-laki yang lebih baik, bahkan laki-laki terbaik yang pernah ada, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. HP hilang ya begitu. Allahumma ajurni min musibati. Kemudian wakhlif khairan minha. Ya Allah, gantilah yang lebih baik daripada yang telah Engkau ambil ya Allah. Nanti insya Allah akan diberikan HP yang lebih baik. Ada orang berdoa begitu, HP-nya tidak kunjung kembali. Juaranya diganti sampai 10 tahun tidak diganti-ganti. Ya, bisa jadi tidak kembalinya HP itu merupakan ganti yang lebih baik. Karena apa? Lo duwe HP gawe ndak karu-karuan, duwe Facebook yo gawe nggodhoe kode ae. Ya mending ndak punya HP, itu ganti yang lebih baik kehilangan itu.
Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu perlu kita renungi. Pokoknya Allah itu kalau ngasih berarti kita harus siap-siap diambil. Allah ngasih, Allah ngambil. Di setiap apa yang dikasih Allah harus jadi pahala, harus sabar dan jadi pahala. Dikasih itu harus sabar. Sabar tidak menggunakannya untuk perbuatan yang buruk, sabar tidak menggunakannya untuk perbuatan maksiat. Dikasih mata, sabar agar tidak digunakan maksiat. Dikasih mulut, sabar agar tidak ngerasani tonggoni apa maneh ngerasani ustate. Misalkan ini ya. Ini sabar. Dikasih otak pintar agar tidak mikir macam-macam. Otaknya pintar, IQ tinggi, malah mikir ya apa carane mbobol bank. Lah, tidak diberikan otak, tidak mengharapkan pahala dari Allah SWT. Tidak sabar dia, sehingga tidak dapat pahala. Sehingga dia kasih kepintaran, alhamdulillah IQ saya ini 650. Wono apa ndak ngono ya. 650 lah ya, diake-akeno. 1500 wis nang kanca dhewe ya. Nah, 1500 IQ-nya. Tapi dia akan berharap, ya Allah, dari IQ yang Engkau berikan kepada hamba, ya Allah, jadikanlah hamba sabar dan jadikanlah pahala dari kepintaran ini. Sabar di dalam menggunakannya dan jadikan pahala karena ada manfaat. Tak gaya ngapalno Al-Qur'an, tak gaya ngapalno hadis. Kutubutis 9 kitab hadis dihafalno kabeh. Daripada ngapalno losdol apa? Ceribel JKT48. Oh ndak ro ibu-ibu ngene iki. Daripada gawe ngapalno dangdutan, gawe ngapalno iki kok gawe mikir ngene. Iki apa ya kira-kira iki Aldebaran iki kok ya apa kira-kira akhir ceritane. Waduh, kayak mikir ngono-ngono iku. Ya. Maka jangan seperti itu. Baik, ada yang didiskusikan monggo. Nggih. Ibu-ibu monggo. Nggih, monggo. Tadi dikatakan kalau melakukan sesuatu itu berharap pahala. Ya napa, Bu? Melakukan sesuatu itu berharap pahala. Nggih, nggih. Apa itu namanya tidak pamrih, Pak? Nggih, Masya Allah, pertanyaan cerdas ini yang pertanyaan saya tunggu-tunggu sejak tahunan yang lalu ini. Mak-mak memang terdepan. Barakallahu fiik. Apakah mengharap pahala itu namanya bukan pamrih? Jadi tidak ikhlas gitu. Jadi pokoknya aku melakukan sesuatu karena Allah, tidak berharap pahala. Nah, yang pertama, mana mungkin manusia terbaik yaitu Nabi SAW mengajari kita pamrih. Sedangkan Nabi yang bilang yaitu fal tasbir fal tahtasib. Apakah kita akan suudzon kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Itu yang pertama. Yang kedua, sedangkan Nabi di banyak perkara mengharap pahala dari Allah, ngajari Ummu Salamah agar mendapatkan pahala. Bahkan ketika beliau sujud tilawah itu Allahumma ja'alni, yaitu Allah jadikanlah ini, Allahumma ja'al hadi, jadikanlah ini adalah pahala di sisimu. Ya. Kemudian yang kedua, pamrih, nampang, pamer kepada Allah itu dianjurkan. Sedangkan pamrih kepada makhluk itu tidak dianjurkan. Lek pamrih kepada Allah tidak butuh tahu manusia. Sedekah itu lek misalkan 500.000 abang-abang 5 itu. Ndimang sih ya Allah, dibedol ngene. Wah, enggak perlu begitu. Walaupun sedekah terang-terangan boleh, sirran wa alaniyah boleh. Sirran sembunyi-sembunyi, alaniyah boleh sedekah. Namun nampang kepada Allah tidak perlu tahu kepada makhluk. Kalau harus makhluk harus tahu, ini namanya pamrih. Pamrih ini. Nah, sedekah diomong-omong no pamrih. Sengaja memang, sengaja sum'ah, diperdengarkan. Ya, diperdengarkan. Nggak ada berita, nggak ada ngobrol-ngobrol tentang sedekah di masjid ngomong sedekah. La yo alhamdulillah yo. Awake dhewe iki urip lek wis enak iso sedekah alhamdulillah. Ya wingi aku mek titik, aduh isin aku sedekah mek 5 juta iku. Aduh. Ya ini hasilnya ya kate pamer ngono lho. Padahal ndak ono wong ngomong-ngomong begitu. Bahkan ketika kita dipaksa itu, sedekah piro sampean Bu?
Ya sik mek didik. Didik piro? Didik wis sinau kate ngomong. Wis isone iku muga-muga engko iso akeh. Ngono tok itu bagus itu. Dipaksa, gue lah Bu ngomong, ya wis terpaksa aku 10 juta wingi. Lah lapo ya. Ini pamrih kepada makhluk. Intinya pamrih kepada Allah boleh dianjurkan, pamrih kepada makhluk enggak boleh. Jadi kalau misalnya saya Nggih. sedekah dalam hati, ya Allah mudah-mudahan ini mendapat pahala dan mendapat imbalan dari Allah, boleh. Nggih. Terus Ibu, yaitu ya Allah, dengan sedekah ini ya Allah saya berharap pahala dan imbalan darimu. Sangat boleh Bu, sangat boleh. Nampangnya itu kepada Allah. Atau dijadikan wasilah, ya Allah semoga ini jadi wasilah diampuni dosa-dosa saya. Boleh. Ini perkara akhirat. Yang gampang terpleset itu begini, si aku tak sedekah muga-muga badi tambah akeh. Ya ini gampang terpleset gini nih. Gampang terpleset. Saya sarankan ibadah tidak pernah diniatkan untuk mendapatkan dunia. Bisa jadi Allah ngasih itu apa yang Dia inginkan, tapi khawatirnya bagian akhirat kita hilang. Wa inna malikul imri'im ma nawa. Seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya. Walaupun kejadian, bukti inilah bener. Sedekah 100.000 nanti bisa menjadi 100 kali lipat, dihitung tenanan. Oleh ngono aku tak dol kabeh sepeda motorku cek ning kok berlipat-lipat. Ternyata bener. Kasihan orang seperti ini. Dia tidak khawatir bahwa bagian akhiratnya hilang. Bagaimana dengan Abdurrahman bin Auf? Yaitu kita semua yang hidup di dunia tidak ada yang lebih baik daripada beliau, dan tidak akan pernah menyamai beliau pahalanya. Beliau memberikan hartanya untuk Islam. Gampang sugih wong, tapi sedekah luwih gampang. Zakat malaya triliunan. Separuh orang di Madinah aja dikasih hartanya, dilunasi hutangnya oleh beliau. Namun ketika beliau sahabatnya meninggal, yaitu Mus'ab bin Umair, meninggal karena syahid, dan ternyata kain yang menutupi mayatnya beliau radhiyallahu anhu cilik, lusuh, ditutupi kepalanya, sikile ketok, sikile ditutupi, kepalanya kelihatan. Ingat itu Abdurrahman bin Auf, ada makanan di depannya. Ya Allah, sahabatku sudah syahid, bahagia dia. Sementara saya engkau berikan nikmat seperti ini, makanan di hadapanku. Jangan-jangan ini istidrat ya Allah. Padahal dijamin surga. Kok saya ngomong jangan-jangan ini istidrat? Istidrat itu ngeten. Wong tambah ndak sholat tambah disugino, tambah disehatno. Wong maksiat tambah di sugino, tambah disehatno. Ini saya mikir diluh-luh. Ini orang sebaik sekaliber Abdurrahman bin Auf. Lah apalagi kita ya kepingin beli rumah tanpa KPR, sih tak sedekah sakmene. Keturutan Bang, benar-benar keturutan, dan gitu, merasa pede begitu. Allah memang baik kepada saya. Ternyata itu istidrat. Na'udzubillah min dzalik. Ini pentingnya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang itu yang pamernya kepada Allah, dia tidak akan mudah kecewa. Jadi uang gampang kecewa kepada orang lain itu juga begitu. Ini ciri-ciri orang yang rawan tidak ikhlas. Gitu. Semua harus mengharap pahala dari Allah. Yaitu mendengarkan kajian juga begitu, mengharapkan pahala dari Allah. Karena dia harus bersabar dengan kekurangan guru. Ngajar juga begitu, harus mengharap pahala dari Allah. Bu akeh, bu didik jamaah, dia tetap harus ngajar. Walaupun tidak datang jamaah, si sepakno dewe speakere. Nah, harus berusaha begitu, berusaha ikhlas. Bu siji yang hadir, ya, Bu Pak Salim tok yang hadir harus tetap ngaji. Wallahu a'lam bishawab. Karena Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah kecewa, ternyata pengikutnya kebanyakan hewan. Nabi Lut alaihissalatu wassalam juga tidak kecewa, bahkan keluarganya kafir. Bahkan ada satu nabi, kata Nabi SAW, nggak punya pengikut sama sekali.
dan tidak pernah kecewa. Bahkan ketika orang itu ngupload apa kalau di Instagram kan feed, Facebook apa? Story. Bukan. Kalau Instagram itu feed, kalau Facebook apa namanya? Status ya. Status nih. Ngupload status nih medsos. Ndak ono sing jempol. Susah ya ram. Duh, nurun rek jempolnya. Wingi 300 saiki 13. Wah, apa iki ya? Nah, tergantung dari jempol orang lain. Semakin banyak yang nge-like, dia senang, tapi ketika tidak ada yang nge-like dia susah. Ini ciri-ciri orang yang tidak mengharapkan pahala dari Allah, tidak mengharapkan ridho dari Allah, gampang kecewa. Ndak ono cocoke wong. Nemu salahi kanca situk ditinggal. Wis gawe kancane iku resek wong. Kancaan yang anyar maneh pasti mengecewakan. Oh, namanya makhluk pasti mengecewakan. Kalau ini gini, Nggih. Seandainya ini ya. Nggih. Kita memasukkan dalam kotak uang 1.000 atau 500 atau 5.000 ya. Tapi dengan niatan gini, ya Allah dengan barokahnya amal ini saya kirimkan untuk pahala untuk ahli kubur kami. Oh nggih, bagaimana hukumnya? Yaitu bersedekah namun pahalanya diniatkan untuk ahli kubur. Boleh di sebagian mazhab. Ya, di mazhab yang lain ada yang tidak sepakat dan ini biasa. Kalau pakai pendapat yang boleh enggak apa-apa. Ada mazhabnya, ada ulamanya. Tidak keluar dari Islam. Namun kita juga harus menghargai pendapat yang lain, yaitu kalau misalkan ke mayat ini nyampe enggak, yang bukan apa namanya keluarga itu nanti ada perbedaan. Termasuk nanti hubungannya dengan begini, Al-Fatihah diniatkan untuk ahli kubur, nyampe apa enggak, perbedaan pendapat. Yaitu pendapat yang pertama nyampe, pendapat kedua enggak nyampe. Intinya saling menghargai. Insya Allah nyampe kalau saya yang saya ambil nyampe, nggak apa-apa. Karena niatnya adalah bertawasulnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mau menjadikan wasilah itu Allah. Karena yang paham tentang gaib, pahala kan gaib, itu adalah Allah. Kan pahala itu tidak berupa misalkan, ya Allah ini nasi 1 piring ini saya niatkan sedekah untuk ibu saya. Terus piringnya sak mangkuk ngawang nang langit. Itu kan ndak gitu kayak layangan. Ndak, ini gaib pahala ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Al-Fatihah jadi juga sama kita yang sakit atau persoalan supaya disembuhkan oleh Allah Subhanahu. Al-Fatihah itu. Ya, mengenai hajat saudara kita yang sakit. Ada hajat untuk sembuh. Kemudian ayo kita doakan saudara kita yang sakit ini agar sembuh, diangkat penyakitnya. Bi barakatil Fatihah. Boleh enggak? Boleh. Dengan keberkahan Al-Fatihah. Itu boleh-boleh saja. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Kapan seseorang itu dikatakan tidak ikhlas? Bahkan sebaliknya, kapan seseorang juga dikatakan ikhlas? Kapan seseorang dikatakan ikhlas dan kapan seseorang tidak dikatakan tidak ikhlas. Orang itu dikatakan ikhlas, namanya saja ikhlas, khalas, mencukupkan apa yang dia lakukan ini untuk Allah, cukup untuk Allah, apapun yang dia lakukan. Maaf, sampai perkara buang airnya itu diniatkan karena Allah. Loh kok bisa? Lah kalau sampai diempet tadi penyakit menghalangi ibadah. Ya enggak? Karena kebelet pipis, kebelet buang air besar, terus waktu sholat mana yang didahulukan? Ya buang air besar, buang air kecil. Itu diniatkan gitu, ya Allah ben sehat. Lek tahes kan enak gitu. Bahkan perkara sekecil itu. Beli pulsa, misalkan beli pulsa, beli kuota. Ya Allah ini saya gunakan karenamu ya Allah. Saya gunakan karenamu ini ya Allah. Tidak untuk siapa-siapa. Sehingga dengan seperti itu dia akan mencukupkan itu dengan Allah. Sehingga nanti efek sampingnya dia tidak mudah kecewa. Andaikan kecewa kepada seorang, walah kembalinya cepat gitu loh.
Makanya dia dikatakan tidak ikhlas, cukup dia yang tahu. Jadi tidak bisa kita mengatakan oh tidak ikhlas sama ini. Tidak. Karena ilmu tentang ikhlas itu untuk merogoh hati kita sendiri, bukan hati orang lain. Nah, kita yang tahu niatnya apa gitu loh. Dakwah ini niatnya apa? Nyari dunia apa nyari akhirat? Kemudian ngaji ini niatnya apa? Ya syukur wega aku di rumah ngapa-ngapain ndek kene mending turun ndek masjid misalkan itu. Nah, tapi niatnya apa? Niatnya karena Allah akan dapat pahala. Tapi kalau tidak karena Allah biasanya gampang kecewa ya. Gampang kecewa dan dia akan gampang menyalahkan orang lain, gampang sumpek, gampang stres. Pasti begitu. Danok bener wong. Nanti begitu-begitulah. Ya, itu itu turunannya. Namun yang untuk mengetahui itu ya kita tanya kepada diri kita sendiri. Untuk apa sih saya melakukan ini? Sekarang ini saya melakukan ini untuk apa? Kemudian saya melangkah ke sana kemari untuk apa? Dan yang ngomong ini belum tentu ikhlas juga, ya. Masih belajar agar ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Wonten mulai. Baik, kalau nggak ada saya lanjutkan sambil sudah sampai. Udah. Namanya panjang hadisnya. Ini hadis nomor 29 belum selesai. Tentang yang menangis air mata. Nggih. Nggih ya Nom. Nah, kemarin kan mau disampaikan bagaimana namanya tetesan air mata Rasulullah itu. Oh, lupa saya. Berarti yang kemarin belum selesai dong. Laisa ala abi. Oh, hadis berikutnya. Nggih, dereng. Iya, hadis berikutnya. Hadis berikutnya bahwa air mata itu rahmat dan lain-lain. Nggih, monggo. Ketika di akhir nanti kan ada segolongan umat yang ditolak Ustaz, untuk meminum air itu. Itu kenapa Ustaz? Masya Allah. Yang dilakukan di dunia kok sampai tertolak gitu? Di Al-Haud, telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang itu yang mudah menuju telaga itu dan meminum airnya, dan dia akan dahaga selamanya. Dahaga itu haus ya? Dia akan tidak akan kehausan selamanya. Ada juga umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia haus, menuju sana itu soro banget, sampai ngerangkak soro sekali, sampai Nabi sedih. Itu umatku ya Allah, ya Allah itu umatku, kenapa sulit? Kenapa sulit melakukan hal itu menuju telaga ini? Namun kemudian Allah menjawab, kamu nggak tahu siapa yang dia lakukan sepeninggalmu. Orang itu merubah-rubah agamamu. Orang itu merubah-rubah ajaranmu. Itu yang membuat sulit. Sehingga orang yang mencintai sunnah Nabi, berpedoman kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak berbuat sebaliknya, maka cukuplah ini tanda cinta kepada kanjeng Nabi, sehingga betul-betul mudah nanti minum di Al-Haud, telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perjalanan menuju surga sukar sekali, runtutannya luar biasa. Ya, kira-kira itu yang kita sampaikan. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.